Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang berkantor saya sendiri, Haji Mulyadi, dan teman saya Tingkat Aurelia Putrian, Saya Ria Priani, saya bisa nanti. Kami di sini akan melakukan video micro teaching mengenai sistem pencernaan manusia dari mata kuliah pembelajaran biologi. Simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doanya. Pada ketua kelas, silahkan dipimpin doanya. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Setelah tadi membaca doa, Bapak lebih dulu ya? Ya, Nisa, Hadir. Pinkan, hadir Pak. Ria, Hadir. Siva. Hadir. Nah, alhamdulillah sudah hadir semua ya. Ya, Setelah masuk ke materi, kalian tahu nggak materi kita hari ini apa? Saya Pak. Ya sih Pak. Nah, materi kali ini akan menjelaskan sistem pencernaan dalam tubuh manusia. Ya betul Siva, kasih aplaus buat Siva. Nah, materi hari ini kita belajar tentang proses pencernaan manusia. Ada yang tahu proses pencernaan manusia? Aku Pak, Ya, bisa. proses pencernaan manusia adalah proses kompleks yang melibatkan organ-organ tubuh untuk mengubah makanan dan minuman menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh. Nah, pinter Nisa, betul. Kasih aplaus. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Bapak di sini bakal menayangkan sebuah video. Kalian simak baik-baik. Pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya lambung itu. Betul, Bro. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein jadi peptol. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, kondisi sini makanan kita lebih ke toilet ya. Hihi. Kamu ini belum, Bro. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi. Nah, setelah kalian tadi nonton video tentang sistem pencernaan, nah sistem pencernaan itu dimulai dari mulut, yang dimana mulut ini berguna untuk mengunyah makanan yang dibantu oleh gigi dan lidah. Selanjutnya disalurkan melalui kerongkongan. Nah, kerongkongan ini disalurkan kembali ke dalam lambung. Lambung di sini ada 2 tugas, yaitu perubahan mekanis, pencernaan mekanis, dan pencernaan kimiawi. Lalu setelah melewati lambung dikirim kembali ke usus halus. Nah, usus halus ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Lalu setelah melewati usus halus dikirim kembali dan disalurkan ke dalam usus besar. Nah, usus besar ini hanyalah ampas yang dimana setelah penyerapan nutrisi dan protein ada di usus halus. Lalu setelah melewati usus besar dikirim ke rektum atau disebut juga sebagai penyimpanan sementara. Setelah
melewati rektum lalu dikirim ke anus. Nah, di sini terjadilah sebuah pembuangan atau feses. Nah, setelah sampai sini ada yang mau dipertanyakan tentang sistem pencernaan? Saya Pak. Ya, silakan Pindah. Pertanyaannya, kan tadi di video udah ngejelasin ada enzim-enzim yang terdapat di dalam ini sistem pencernaan. Yeah. Nah, apa akibatnya jika enzim-enzim pencernaan itu tidak bekerja secara optimal, Pak? Terima kasih Pinkan mengenai pertanyaannya. Pertanyaannya bagaimana sih jika enzim itu tidak bekerja secara optimal ya? Nah, jadi kalau misalkan enzim tidak bekerja secara optimal, tubuh akan mengalami berbagai masalah karena proses pemecahan makanan itu dan penyerapan nutrisi menjadi terganggu. Ada juga seperti gangguan pencernaan. Nah, ini disebut dengan malabsorpsi. Gangguan pencernaan itu contohnya seperti mengalami gejala perut kembung, terus diare kronis, gas berlebihan, sembelit, dan mual-mual. Nah, ada yang mau bertanya lagi? Saya Pak. Ya, Siva silahkan. Nah, di sini saya akan menanyakan terkait sistem pencernaan. Nah, bagaimana pengaruh stres itu terhadap sistem pencernaan? Gitu, Pak. Terima kasih Siva tentang pertanyaannya. Itu bagaimana sih stres bisa mempengaruhi gangguan dalam sistem pencernaan ya? Nah, ketika seseorang mengalami stres, jadi tubuh itu mengeluarkan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin. Nah, salah satu gangguan dari stres ini dalam pencernaan itu ada peningkatan asam. Saya Pak. Ya, silakan. Gimana kalau dibagi jadi 2 kelompok? Ya, usul yang bagus ya Harya, dibagi 2 kelompok. Baiklah, dibagi 2 kelompok ya untuk tugasnya. Untuk tugasnya Bapak sudah share di grup, silahkan kalian kerjakan ya tugasnya. Oke, semangat. Ya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas yang telah Bapak berikan, yaitu tentang penyebab terjadinya diare terhadap proses pencernaan manusia. Nah, yang pertama penyebabnya itu ada infeksi virus, yang kedua ada infeksi bakteri, yang ketiga ada infeksi parasit, yang keempat ada keracunan makanan, yang kelima ada efek samping obat. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, yang selanjutnya, yang keenam itu ada penyakit radang usus. Kemudian yang kedelapan itu ada sindrom iritasi usus. Kemudian yang kesembilan itu ada konsumsi makanan atau mengonsumsi makanan yang tidak higienis. Kemudian yang 10 itu dikarenakan stres atau juga gangguan. Mungkin itu dari kelompok 1. Terima kasih. Terima kasih. Berikan aplaus kepada kelompok 1. Terima kasih atas penjelasannya. Dan kelompok selanjutnya silakan presentasi. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pencegahan diare. Nah, pencegahan diare ini dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan serta memastikan makanan dan minuman yang dikonsumsi itu aman. Nah, untuk cara-caranya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan terkait cara pencegahan diare. Nah, yang ke-1 yaitu cuci tangan. Nah, agar si tangan itu tetap higienis. Yang kedua yaitu hindari makanan mentah atau setengah matang. Yang ketiga yaitu konsumsi air bersih. Nah, saya kembalikan ke Intan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya, berikan aplaus kepada kelompok 2. Terima kasih ya kepada kalian yang sudah menjelaskan atau memaparkan hasil presentasi kalian. Luar biasa, materi kalian cukup untuk dijadikan sebuah pelajaran. Nah, setelah tadi kita yang pertama penayangan video dan selanjutnya presentasi, siapa yang dapat menyimpulkan hasil materi kita hari ini? Ya Pak. Ya, silahkan bisa.
Nah, dari pembelajaran tadi dapat disimpulkan bahwa sistem pencernaan manusia adalah rangkaian organ yang bekerja sama untuk mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh serta membuang sisa-sisa makanan yang tidak terpakai. Nah, proses ini melibatkan fisik, yaitu mengunyah dan memotong makanan, dan kimiawi atau penguraian makanan oleh enzim. Nah, hasil akhir dari proses ini adalah penyerapan nutrisi ke dalam darah dan pembuangan zat sisa dari anus. Terima kasih kepada Nisa ya atas kesimpulannya. Berikan aplaus kepada Nisa. Nah, setelah tadi ada kesimpulan, kalian jangan lupa ya untuk menjaga sistem pencernaan kalian. Jangan terlalu makan yang kurang sehat dan jangan banyak bergadang. Nah, materi kita sudah selesai ya. Di sini Bapak akan menampilkan sebuah video yang isinya mengenai lagu sistem pencernaan agar memudahkan kalian dalam memahami sistem pencernaan manusia. Karena materi dan pembelajaran hari ini sudah selesai, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak pamit undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Nah, itu adalah video micro teaching dari kami. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.